Shalom buat kita semuanya. Saya merasa saudara, ini ngomong rasa dulu ya. Hari-hari ini hari yang penuh dengan tantangan, tetapi di dalamnya ada pengharapan. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu ya saudara. Kenapa saya mau cerita ini? Karena tadi ketika saya mau menyembah Tuhan, saya ngerasa gini loh. Di tiap tantangan, itu selalu ada reward kok yang Tuhan sediakan. Selalu ada hadiah yang Tuhan berikan, ada kenaikan jenjang. Ada seseorang yang datang sama saya ditawari satu posisi yang baru di pekerjaan. Dengan gaji yang pasti naik. Tetapi kerjaannya pasti beda, betul? Dia bilang tapi ini sesuatu yang baru, dinaikin levelnya. Dari staf biasa dinaikin jadi entah supervisor, entah jadi asisten manajer, entah jadi manajer. Pasti gajinya beda, bilang pasti dulu dong. Anda dan saya kalau ngomong gaji kan berbinar-binar kan. Nggak tahu kalau Anda, kalau saya sih berbinar-binar. Saya demen ngomongin gaji. Tapi masalahnya, waktu engkau diberi gaji yang meningkat, tanggung jawabnya juga bertambah. Betul? Bilang kanan kiri, tanggung jawabnya bertambah. Nah banyak orang gak siap waktu dikasih tanggung jawab yang bertambah. Betul gak? Dia bilang tapi ntar susah. Terus saya bilang begini sama anak Tuhan ini. Saya bilang gini, menurutmu kalau kamu punya usaha, kalau kamu jadi bos, mau gak kamu memberi orang gaji besar tapi tanggung jawabnya kecil? Saya tanya, kelompok A, kanan saya. Kalau Bapak Ibu jadi bos, mau gak ngasih orang gaji gede? Tapi keahliannya cilik. Mau nggak? Nggak kan? Kadang-kadang kita kepengen dapat gede, nggak mau tanggung jawab. Tapi kalau kita jadi bos, kita pengennya orang begitu. Dan saya bilang, di tengah tanggung jawab yang besar, di situ ada reward yang besar. Katakan amin. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika Natal masih lama, Mbak Ani masih kecil, Mas Kikis. Kita di Ciputat, di Mega Mall Ciputat kalau nggak salah. Anak sekolah minggu ada sekitar berapa orang lah, cuman biasa kita siapin bingkisan untuk tamu. Tamu tuh biasanya dapat juga goodie bag. Waktu itu saya kerja, saya ingat saya bilang, aduh saya pengen kasih goodie bag, saya nggak mau kasih di kantong biasa. Kenapa? Bukan sombong, nggak tahu. Saya nggak bilang saudara harus kayak saya, enggak. Ini saya cerita perjalanan saya sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, aku pengen kasih yang terbaik. Bukan karena yang datang orang gak mampu aku kasih seadanya. Itu saya gak bilang, saya gak paksa saudara kayak saya. Saya punya komitmen sendiri sama Tuhan. Dan hari itu kita belum banyak orang. Saya bikinin goodie bag itu menurut saya bagus menurut saya karena saya ngasih. Tapi masalahnya kenapa saya yakin bilang bagus? Karena waktu saya ke Rempoa, Kak Ani Bang Kikis gak dibuka-buka goodie bagnya. Karena pakai mangkok, ditaruh mangkoknya mangkok yang gede, mangkok plastik bagus, ditaruh gitu. Dan kenapa nggak dibuka? Karena sayang ngebukanya. Berarti kan bagus kan? Tapi Anda tahu nggak? Itu lumayan biayanya. Saya ingat ketika saya dapat THR, waktu itu saya belum menikah. Saya keluarin semua THR saya. Sampai gaji sebagian saya taruh. Dan masalahnya Natal itu minggu ketiga. Orang Batak tahun baru itu penting, betul nggak? Ngasih mama bapak itu penting tanggal 31, 31 karena harus beli daging biasanya. Saya nggak bisa, saya kasih tapi sebenarnya udah habis. Supaya nggak malu sama mama kan, lu ngasih gereja lu sendiri kurang gitu. Saya kasih. Tapi saya bilangnya Tuhan aku pengen bisa kasih yang terbaik. Mumpung nggak ada orang yang ambil tanggung jawab ini, aku yang ambil. Kemudian duitnya nggak ada sih, udah bukan nggak ada, minim. Tapi saya ingat ini kesaksian yang nggak pernah saya lupa. 31 Desember, saya Natal di tempat mama saya punya gereja. Kami biasa doa di rumah, hari itu mama saya bilang kita doa di gereja. Saya datang ke gereja, gerejanya masih ada sekarang. Dan yang paling ajaib, gereja yang saya datang itu gembalanya yang berkati kami pernikahan. Saya datang. Waktu saya datang saya nggak tahu pas angka 00 tahun baru, wah mereka ternyata masing-masing bawa
bingkisan. Entah itu kue cuma 5 biji kasih ke 5 orang di sekitar. Entah cuma 10 biji dia bagi. Saya nggak ngerti, jadi saya nggak bawa apa-apa. Tapi waktu saya nggak bawa apa-apa, saya cuma oh gini loh mereka merayakannya. Ada beberapa yang kasih saya, ada yang kasih kartu ucapan, ada yang kasih roti, ada yang kasih permen. Saya masukin semuanya, kenapa? Karena saya malu, saya nggak bawa apa-apa. Saya cepat-cepat masukin, saya cepat-cepat keluar. Aku pikir ini aku nggak ngasih apa-apa, tapi aku nerima banyak. Ini yang saya mau bilang, waktu saya masuk kamar, saya bersyukur, Tuhan makasih ya, aku tahun baru gini-gini. Saya nggak ngomongin lagi apa yang saya tabur, enggak. Buat saya udah selesai urusan saya sama Tuhan. Tapi yang saya mau bilang, ketika saya buka, di antara roti itu, ada satu amplop, nilainya sebesar yang saya tabur di Natal itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya nggak pernah bayangkan ada orang di malam tahun baru, di antara orang yang kasih permen, roti, ada amplop senilai itu. 50 ribuan semuanya. Dan hati saya tuh kayak, aduh, saya bukan langsung bilang punya saya mikir gini, saya coba ingat-ingat siapa yang ngasih saya. Dan kemudian saya pikir gini, takutnya salah ngasih. Dia mau ngasih mungkin buat pendeta yang khotbah, muka saya mungkin mirip kan gitu. Saya mulai bilang, oh ini harus aku kembaliin nih. Waktu saya berdiri mau buka pintu, di hati saya nahan. Itu aku yang beri bagi. Makanya di tengah tantangan, keputusan kita menentukan kita ambil bagian yang seperti apa. Saya bilang gini, waktu tadi saya duduk di meja saya, Tuhan ingetin itu. Itu yang membuat saya melonjak sukacita. Waktu ada tantangan, aku harus mengalami Tuhan di sana. Haleluya. Haleluya. Kita emang lagi doa buat tempat ibadah. Tapi bukan itu yang akan membuat kita lemah dan tidak bersukacita. Justru kita akan lihat penyediaan. Katakan amin. Tinggal apa yang kau pikirkan. Saya ingat waktu saya lakukan itu. Saya gak bilang gini, mana nih yang lain? Kok gak ada sih yang mikirin mau kasih goodie bag bagus? Atau saya mulai bilang, kita bikinnya harus bagus. Orang yang terbatas akan terguncang imannya. Karena saya ingat saya pergi ke Makro dulu tuh Pasar Rebo. Saya beli itu yang gak ada di warung. Saya bilang gini, biar kan firman Tuhan bilang kalau engkau beri kepada mereka kan seperti memberi buat Tuhan. Aku bilang supaya mereka tahu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Orang-orang yang cuma bisa beli di warung, mereka akan lihat barang yang aneh. Saya beli barang yang cukup lumayan, saudara. Bayangin 1 bulan THR habis. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah berdusta. Katakan amin. Saya gak lagi motivasi, saya cuma bagi yang tadi saya rasa. Haleluya. Mari kita buka dulu kitab Markus pasal 8. Markus pasal 8. Waktu kami liburan kemarin saudara ke Jogja, kami juga ngalamin perjalanan di mana ketika kami pulang, kami di tengah perjalanan kena angin badai begitu. Hujannya deras banget. Anginnya gede banget. Sampai akhirnya saudara di map yang kami lihat yang tadinya biru itu tiba-tiba merah pekat. Saya mau kasih tahu di tengah perjalanan kita yang tadinya kita pikir biru warnanya, hijau jalannya, lancar. Kadang-kadang diizinkan ada badai yang datang. Katakan amin. Karena hidup gak selalu bicara hari yang terik. Hidup bisa bicara awan yang gelap. Hidup gak cuma bicara tersedia berkelimpahan. Rasul Paulus berkata begini, aku tahu kelimpahan, tapi aku tahu kekurangan. Itu yang membuat saudara mengikut Tuhan bukan berarti gak ada kekacauan di hidup kita. Kadang ada kekacauan, tetapi justru di tengah kekacauan engkau akan mengalami damai sejahtera. Kalau semuanya aman baik dan kita berkata damai sejahtera, itu damai sejahtera yang dari lahiriah daging kita. Tetapi damai sejahtera yang Allah katakan di firman Tuhan yang melampaui akal. Itu yang memerintah hati dan pikiran kita. Mari kita bangkit berdiri. Ada kisah orang buta. Ketemu Yesus, minta disembuhin. Sudah ditumpang tangan oleh tangan Yesus. Katakan sudah ditumpang tangan oleh tangan Yesus. Tapi lihat,
dia nggak langsung bisa melihat semuanya dengan jelas. Mari kita baca Markus 8 ayat 23 sampai 25. Markus 8, 23, 25. Dua ya. Yesus dan membawa dia keluar kampung. Dengar dulu saudara. Yesus udah pegang tangan orang buta. Dia bawa orang itu keluar kampung. Deket banget gak posisinya sama Yesus? Tapi lanjut. Lalu dan meletakkan tangannya ke atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Lanjut. Orang itu memandang ke depan. Lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Lanjut. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin. Silahkan duduk kembali. Di kisah ini saya ingat saudara, beberapa waktu yang lalu Pak Gembala pernah sampaikan ini. Ada kisah di mana mujizat dilakukan oleh Yesus, tetapi mujizat itu enggak sekali jalan. Katakan enggak sekali jalan. Dan waktu Yesus meletakkan, meludah di atas tanah dan meletakkan tangannya atas orang buta. Orang buta itu udah mulai melihat. Katakan mulai melihat. Tetapi masih bayang-bayang. Orang buta itu bilang, aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dalam hidup ini, kadang dia pengen kita untuk terus terang datang. Tuhan belum jelas. Tuhan masih bayang-bayang. Tuhan aku udah rasa sih. Aku udah rasa arahnya mau ke sana. Tapi masih belum clear 100%. Dan orang yang mau berkata begitu dia akan mengalami yang namanya melihat dengan jelas. Haleluya. Waktu kami mau pulang dari Jogja, ini khotbah saya agak kotak-katik judulnya. Saya mau bilang gini, tidak jelas tapi jelas. Coba kalau saya bilang, tidak jelas tapi jelas. Orang buta itu ada Yesus di dekatnya. Tapi pernah gak jelas gak? Pernah burem gak? Pernah blur gak? Hidup kita pernah blur gak? Coba tanya kanan kirinya. Kamu pernah blur gak hidupnya? Mungkin kalau bilang jatuh dalam dosa, susah, kayaknya gak enak. Coba tanya saudara, lihat kamu pernah blur gak hidupnya? Mungkin pernah burem gak? Pernah gak deket Yesus ngelihat orang kayak pohon? Ngelihat berkat kayak masalah. Tuhan bilang ini berkat nak, enggak masalah. Di promosi, di pekerjaan, enggak masalah nih. Tantangan, enggak suka gue. Berkat itu seringkali saudara tertutup dengan yang namanya kabut. Waktu kami pulang dari Jogja itu saya ingat saudara, kami berangkatnya pagi. Mampir dulu dan siang udah jalan. Perkiraan waktunya sekian jam, lihat di map. Bensin semua bilang isi full ya kan. Semuanya standby, makanan tersedia limpah untuk driver. Hari diprediksi cerah, tapi saya lupa itu di tol Tegal kayaknya deh. Di mana itu ya waktu itu saya lupa tuh. Kami 2 mobil beriringan. Hujannya tiba-tiba deras. Di map langsung berwarna pekat. Apa yang dilakukan? Lampu harus dinyalakan semua. Kecepatan harus dikurangi. Kami gak bisa lihat. Mobil di depan pun gak bisa lihat. Ada kemungkinan mobil di belakang gak bisa lihat kami juga. Kita bisa gak tabrak orang, orang bisa tabrak kita. Waktu kami berjalan itu saudara, semuanya yang udah disiapkan itu seperti blur. Katakan blur.
Jalan di depan gak terlihat. Driver dan co-pilot harus melek. Jangan biarkan drivermu itu nyetir sendiri engkau. Karena ini bahaya. Kalau jalannya aman itu semua penumpang boleh tidur dan driver akan bilang aman, yang penting ada keripik. Tapi waktu angin deras, saya ingat mobilnya Eyang di depan. Eyang tuh sibuk-sibuk ngeliatin kita terus ke belakang. Karena baru ketahuan lampu kabutnya nyala apa enggak. Lampu kabut itu terang dalam hidup kita. Itu sering kali saudara, ketika badai datang mati. Dan yang terjadi saudara, di mobil kami saling mengingatkan. Gak ada yang tidur. Hati-hati Pak, pelan Pak. Habis ini yang co-pilot, keripik, minum, permen, kue. Supaya driver on. Kadang-kadang yang lucu tuh, drivernya udah kewalahan. Yang co-pilotnya asik makanin brownies, enak ya. Saya mau kasih tahu, waktu kami jalanin itu, waktu yang di map kami lihat, 7 jam itu meleset. Meleset. Karena yang diutamakan adalah selamat. Bukan kecepatan, katakan bukan kecepatan. Tahukah Bapak Ibu, itu juga waktu kita berkendaraan dalam hidup ini. Katakan amin. Hujan badai gak bisa diprediksi. Bahkan mungkin walaupun ada BMKG, dia terbatas. Tuhan punya kuasa untuk segala alam semesta. Pertanyaannya ketika bayang-bayang tadi, blur. Gak jelas tapi jelas. Gak jelas tapi pasti. Mapnya pasti Jakarta. Tapi di depan kami gak tahu itu di mana. Jalannya kayak apa. Ketika bangsa Israel harus dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ada yang namanya penyertaan Tuhan. Yang hari ini kita akan belajar. Yang namanya tiang api dan tiang awan. Katakan amin. Mari buka kitab Keluaran. Haleluya. Keluaran 13. Jangan takut ketika hujan deras datang. Yang paling penting kau pegang map firman Tuhan. Arahnya pasti sampai. Makanya saudara, waktu mau keluar kota, kami belum pernah keluar kota sampai lama, kami paling 2 jam, 4 jam. Waktu dikasih tahu mau diajakin itu, kami harus masukin bengkel mobil kami. Kami harus periksa. Dan udah dimasukin kayak gitu, itu sempat ngalami aki mati loh. Udah disiapin, tapi tetap ada yang bisa miss. Apalagi kalau gak disiapin. Perjalanan kita menuju tanah perjanjian, engkau dan saya harus siapin manusia batiniahmu. Katakan amin. Kalau engkau gak siapin manusia batiniahmu, engkau akan alami perjalanan jadi melelahkan. Engkau akan komplain dengan hujan deras. Engkau akan marah ketika macet. Kenapa? Karena engkau belum isi bensin. Karena remmu, kanvasnya belum diganti. Engkau akan marah, engkau akan marah, engkau akan marah. Padahal apa yang membuat engkau begitu? Kendaraan jadi gak nyaman. Apa yang bikin kendaraanmu gak nyaman? Kurang persiapan. Saya bilang gini, beberapa bulan ini, kalau saya bangun pagi, suami saya gak ada. Saya cari dia, gak kedengeran suaranya. Tuhan, udah pengangkatan kah ini? Ini lucu loh, tapi kok kenapa itu yang muncul ya? Udah pengangkatan belum? Makanya sekarang, dia pergi pagi-pagi subuh untuk jalan, dia pasti WA di grup keluarga. Biar istrinya tahu belum pengangkatan. Kalau pengangkatan kau bawa barang-barang. Itu apa saudara? Kesadaran rohani. Ada orang yang sedang kritis. Udah di deadline tanggal segini lu pulang ke rumah bapak kata dokter.
Saya bilang, enakan yang kayak gitu sebenarnya. Dia nyiapin diri. Kadang kita ini terlalu mikir, oh masa depanku ada dalam tanganmu. Iya sih, tapi hidup sembarangan. Gak sampai ke masa depan. Masa kini aja kata Tuhan, pulang nak. Haleluya. Amin. Saudara nangkep cerita tentang perjalanan ini. Kendaraan yang kita bawa. Mau punya kendaraan sebagus apapun. Terus kita doa doang. Dalam nama Yesus. Semua kendaraanku rapi, bersih. Bisikin kanan kiri bilang. Dibengkelin bro. Dibengkelin. Bukan didoain. Mas Ari bukan didoain. Mobil itu dibengkelin Mas Kris. Haleluya. Kami sampai di satu tempat. Waktu mau pergi. Abang bilang, kok mobilku tiba-tiba mati? Yang tiba-tiba itu bukan tiba-tiba. Sampai akhirnya kami dapat pertolongan. Langsung ada yang nyariin aki. Dapat aki, dipasang saudara. Bayangin gak? Hidup ini saudara. Harus serius kita lihatnya. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Ini kisah di mana bangsa Israel diajak oleh Musa. Dan keadaannya tidak selalu mudah. Keadaannya tidak selalu aman. Makanya saudara, doakan kami, gembalamu. Masa-masa menentukan ini, doakan itu tim manajemen. Doakan pemimpin kelompok kecil. Masa-masa seperti ini, Anda bukan cuma berdoa supaya diberi hikmat untuk membuat keputusan. Tapi engkau harus berdoa, diberi roh kesatuan yang mau ikutin arah yang didapat. Amin. Saya suka dengerin kalau orang doain. Tuhan beri hikmat, beri pewahyuan. Biar Bapak Gembala kami bisa menuntun. Masalahnya lu mau dituntun apa enggak? Haleluya. Amin. Saya bilang kalau cuman bawa orang 10, 20, kita bisa selip-selipin di rumah. Kalau udah banyak, kita mau selipin di mana? Di parkiran udah gak bisa diselipin. Haleluya. Amin. Kita baca Keluaran 13 ayat 20. Mas Adit boleh bantu dulu Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Padang gurunnya masih ada tapi di tepi. Lanjut. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan berjalan di depan mereka. Katakan Tuhan berjalan di depan mereka. Ada hari siang, ada hari malam, Tuhan berjalan di depan mereka. Di hari yang terang, di hari yang gelap, Tuhan berjalan di depan mereka. Dan dicatat di sini, pada waktu malam dengan tiang api, dan pada waktu siang dengan tiang awan. Silahkan duduk sebentar. Waktu mereka berjalan, saudara, Tuhan menyatakan kehadirannya lewat tiang api dan tiang awan. Tiang api itu, saudara, ketika malam yang gelap, bukan hanya memberi terang, tapi memberi kehangatan di padang gurun. Amin. Di padang gurun itu ketika angin bertiup, orang akan bisa mengalami ngilu di tulangnya, dingin. Tapi di padang gurun itu, ketika malam, tiang api memberi terang dan memberi kehangatan. Yang kedua, dia hadir dengan tiang awan. Di waktu siang, terik panas tidak menyakiti kulit mereka. Makanya firman Tuhan bilang begini, waktu mereka berjalan 40 tahun, kaki mereka, kasutnya itu tidak menjadi rusak. Baju di badan mereka itu tidak menjadi rusak. Kenapa? Karena ada perlindungan tiang awan dan tiang api.
Hidup ini kadang-kadang kita lewati padang gurun Bapak Ibu. Mungkin bukan kadang-kadang, sering kita ngalami padang gurun. Tapi kalau ada tiang api dan tiang awan bersamamu dan bersamaku, kita akan lihat ada penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan. Katakan amin. Tapi pertanyaannya begini, cukup nggak ada tiang api dan tiang awan? Cukup nggak ada tiang api dan tiang awan? Cukup nggak ada perkataan firman, pesan Tuhan, nubuat, rema yang dibukakan dari firman? Cukup nggak itu? Waktu saya baca dan renungkan ini, saya mulai gini, Tuhan, aku punya janji Tuhan loh buat aku pribadi ini. Itu seperti tiang api buat aku. Tapi pertanyaannya, cukup nggak itu doang? Mari kita buka kitab Bilangan. Haleluya. Mari kita buka kitab Bilangan. Saudara, engkau harus menyemangati dirimu. Katakan menyemangati diri. Haleluya. Ada 3 poin yang saya sampaikan tentang tiang awan dan tiang api. Coba buka Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Bilangan 9 ayat 15-23. Kalau ada saudara yang mulai kriep-kriep, tolonglah kanan kirinya agak disenggol kakinya biar gak kelihatan Tante Foni ya kan. Karena kalau dari atas kelihatan. Tapi kalau kaki gak bisa membangunkan, tangan boleh bergerak. Haleluya. Keluaran 9 ayat 15. Kita bangkit berdiri kembali. Karena suhu di luar dingin, suhu di dalam dingin, dan badan rasanya nyut-nyutan dan pengen tidur. Tapi jangan biarkan tiang api, tiang awanmu ketika bergerak engkau gak bergerak. Amin. Haleluya. Kita baca Bilangan 9 ayat 15 sampai 23, wanita ayat 15, pria ayat 16, demikian sampai ayat 23. 2 ya. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Saudara lihat ayat 16 itu adalah kehadiran Tuhan. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Ayat 16 ini bicara kehadiran Tuhan. Lanjut ayat 17. Saudara berhenti sebentar. Ayat 17. Firman ini berkata kalau awan ini naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel diam. Saya mau sampaikan begini, ada banyak saudara percaya ada Tuhan, tapi seringkali kita nggak percaya tuntunan Tuhan. Tiang api, tiang awan tidak menjadi sesuatu yang menolong bangsa Israel kalau mereka nggak mengikuti tuntunan Tuhan. Katakan amin. Bayangkan kalau tiang awan ini bergerak dan orang Israel nggak maju. Firman Tuhan berkata, kalau awan itu naik dari atas kemah, Israel harus berangkat. Dan di tempat awan itu diam, orang Israel harus berkemah. Katakan amin. Berapa banyak kita, sudah kita pegang janji Tuhan, kita deklarasi, tapi kita hidupnya nggak sesuai tuntunan. Dan kita mulai bilang gini, di mana Tuhan? Di mana janji Tuhan? Janji Tuhan kesembuhan ya dan amin. Tapi banyak orang mengabaikan apa yang menjadi tuntunan. Apa yang menjadi guidance, arah. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, beri sedikit, minum sedikit anggur. Kenapa? Karena ada masalah dengan lambung pencernaannya. Rasul Paulus gak cuma ngomong doa puasa. Rasul Paulus bilang gini, periksa lambungmu. Anda perlu baca itu. Tiang awan, tiang api bukan berarti tidak koneksi dengan apa yang lahiriah. Ada orang saudara,
udah kena sakit, dia tetap maju, tapi dia klaim janji Tuhan. Saya sungguh-sungguh saudara, kami mengambil bagian kami untuk berdoa buat kesembuhan. Tapi kadang ada miris di hati. Waktu orang hidup seenaknya, mungkin gak seenaknya, tapi mengabaikan. Saya bilang Pak Jumadi kan gak boleh ngangkat lagi yang berat, atau ngangkat aja udah gak boleh dengan kondisinya. Kadang kalau ngomong hati, gak enak Bapak kita ini. Ya Pak De ya. Kadang ngelihat gitu rasanya pengen bantuin. Tapi dia harus ikut tuntunan, betul gak Pak? Aku harus nurut. Oh Pak Jumadi jadi kurang berarti, gak apa-apa. Karena prioritasnya kesehatan. Kalau prioritasnya kesehatan, perhatikan baik-baik. Katakan amin. Kalau prioritasnya sekarang yang diperbaiki keuangan, perhatikan baik-baik. Kalau engkau belum bisa menabur, itu gak apa-apa. Jangan ambil uang listrik untuk nabur. Terus kalau Kak, tapi kan aku dengar orang bersaksi, dia menabur, dia menuai. Iya memang firman Tuhan harus begitu. Tapi aku ntar gak nuai, ya memang salah lu gak lu nyiapin. Tapi maksudnya gini, masing-masing kita ada masa pemulihannya. Kalau masa pemulihanmu prioritasnya hubungan, fokus di hubungan itu. Kita harus lihat 3 pilar kita, mana yang harus kita perbaiki. Tiang awannya untuk keuanganmu, nyuruh berangkat apa nyuruh diam? Saya bilang gini ya saudara, kita ini udah diajarin, tapi saya bersyukur Tuhan itu panjang sabar, bener gak? Ada orang yang harus diajarin 5 kali, cukup. Ada orang yang harus 20 kali, gak apa-apa. Tapi engkau harus tahu, jemaat kemah pujian, perhatikan tiang awanmu apa, tiang apimu apa. Saya bilang begini sama orang yang dia bilang, gimana ya Kak? Saya bilang, kenapa kamu gak punya yang namanya rekening benih? Setiap dapat duit mau 500 ribu, engkau taruh di situ 10-20 ribu di rekening benih. Jadi waktu ada proyek, engkau gak pusing nyari benihnya. Bener gak? Tapi banyak orang, tiap Natalan dia pusing. Kenapa? Saya suka bilang gini, ini jadi khotbah berulang-ulang. Suka bilang gini, Natalan itu gak pernah ganti bulan kayak Idul Fitri. Dia fix bulan Desember. Betul gak? Kenapa kau bulan Desember pusing terus? Karena waktu kau terima THR lebaran, ikut lebar juga kau. Betul gak? Kalau tiang awan, tiang apimu tentang kesehatan, perbaiki. Jangan cuman minta doain. Waktu saya baca tentang Paulus menasehatkan Timotius, saya bilang gini, aku baru ngerti loh ya, bahwa yang lahiriah ini bisa terkoneksi dengan yang rohani. Anda dibilang gak boleh ngangkat, gak apa-apa, lagi pindahan, gak ada orang, enggak usah begitu. Saya senang kemarin pas pindahan saudara. Banyak orangnya. Saya sempat bilang Kanani, kayaknya kebanyakan ini yang hadir ini. Cuman dikit, pas saya datang banyak banget barangnya. Bayangin gak Anda lantai 5 harus nurunin bangku. Kalau cuman sedikit orang, mabok itu kaki. Tapi syukurnya mereka bisa estafet. Ada es datang, es panjang dari lantai 1 sampai lantai 5. Saya bilang gini, baru kali ini gue lihat yang kayak gini. Sampai saya bilang, ini bisa nerima jasa pindahan. Tapi masalahnya orang sanggup bayar kita apa enggak. Karena makannya banyak, minumnya banyak. Kita harus tahu tiang apa, pondasi apa yang belum kokoh dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau engkau masalahnya di keuangan, beresin dulu, bertarung di situ. Kadang emang gini, orang tuh gak tahan dengan penilaian orang. Saudara, saya bisa salah loh menilai.
Betul nggak? Tapi kalau Anda firm, yakin, belum Tan, aku belum bisa. Aku paling sering, kamu nggak ikutan ini. Belum bisa Tan. Tapi saudara, siap-siap. Waktu Anda belum bilang belum bisa, aku lihat statusmu nongkrong, pasti ku komentari. Katakan amin. Ayat 18, lanjut. Firman ini saudara saya nggak akan panjang, tapi ingat. Ada Tuhan itu menjadi kurang maksimal waktu engkau nggak bergerak ngikutinnya. Kita mau doa bahasa roh, kita mau tengking, saya nggak bilang itu tidak berkuasa. Tapi waktu kita nggak berjaga-jaga dengan diri kita, si jahat punya peluang menganggap Tuhan itu seperti tidak berkuasa. Menganggap doa bahasa roh kayak nggak ada maknanya. Menganggap pesan Tuhan itu kayak janji kosong. Anda harus belajar, biarkan tiang awan itu menuntun. Kalau engkau berdoa untuk hubungan, engkau harus bangun hubunganmu. Amin. Sehingga saudara, firman ini mencatat mereka sampai ke tanah perjanjian, tiang awan, tiang api diikuti. Bayangkan ketika tiang awan bergerak, mereka nggak bongkar kemahnya. Saya berdoa ada roh pertobatan di hati saudara dan hati saya. Katakan amin. Buat saya 3 pilar ini pun saya belum semuanya. Kita akan bangun sampai kokoh. Katakan amin. Kita akan bangun sampai kokoh. Haleluya. Doa saya cuma satu. Ketika saya berdoa saya bilang gitu, Tuhan ajari kami. Tolong kami. Kadang-kadang ada orang bilang gini, paksa kami. Betul bisa dipaksa, tapi hanya anak kecil yang dipaksa. Kalau engkau bertumbuh dewasa, kehendakmu mengikuti arahan, bukan dipaksa. Banyak kita doanya masih gini, paksa kami Tuhan. Kenapa harus dipaksa? Karena kalau orang dipaksa sebenarnya dia nggak mau. Tapi terpaksa. Betul nggak? Tapi kalau engkau bertumbuh dewasa, engkau bersetuju dengan tiang awan, tiang apimu. Katakan amin. Ayat 18, pria baca. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Lanjut. Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Ayat 20 sama-sama, ada kalanya. Awan itu hanya tinggal beberapa hari lagi di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Dengan kata lain, ada kalanya kemah itu suruhnya diam di Geraha Kencana CHCI. Dan ada kalanya dia bilang berangkat. Kenapa kita kecut, takut dan gentar? Kalau awan itu yang menyuruh bergerak, bergeraklah. Amin. Ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Ayat 23 dengan suara keras, atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Silahkan duduk. Hari ini saudara yang dikasih, kita gak cuma ngomong tempat ibadah, tapi kita juga ngomong goal buat hidup kita, goal buat keluarga kita. Dia gak pernah suruh engkau cuma mikiri pelayanan. Waktu bahkan gini saudara, waktu engkau berjuang di pelayanan, Tuhan gak pernah, gak promosi, gak tolong, gak bela, gak angkat keluarga kita. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya. Haleluya.
Amin. Dengarkan arah tuntunan dari tiang awan, tiang api. Yang engkau dan saya lihat terlalu terbatas. Yang engkau dan saya prediksi terlalu sangat bisa keluar dari apa yang kita harapkan. Tapi kalau engkau ikuti tiang api dan tiang awan, engkau akan belajar menjaga hatimu dan hatiku. Amin. Amin. Saya berdoa saudara, kita diberi pertumbuhan, kita makin dewasa. Kita bukan hebat soal mujizat, sekalipun kita merindukan mujizat. Tapi Tuhan suka ketika melihat tumbuh pengertian dalam hidup kita. Amin. Tumbuh hikmat dalam hidup kita. Masalah bisa datang, tapi masalah hanya akan jadi anak tangga untuk kita mengalami Tuhan kembali. Amin. Waktu badai datang, engkau gak perlu menangis untuk badai. Karena engkau tahu aku aman dalam lindungan Tuhan. Waktu kegelapan datang, engkau akan berkata, ada terang di dalam hidupku. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Waktu hujan turun lebat, kurangi kecepatan. Mungkin hari-hari ini, di hidup kita nih, kita datang hujan lebat. Ada waktunya pergumulan itu gak ngantri datang saudara. Tapi bersamaan datang. Anda pernah gak ngalami pergumulan? Dari keuangan, sakit apa. Gak ngantri, kalau ngantri kan enak ada urutannya. Betul gak? Dia gak ngantri, datangnya bersamaan. Berebutan mau masuk dia. Tapi saya mau kasih tahu. Waktu engkau tinggal mengikuti tiang api, tiang awan. Engkau bisa punya ketenangan dan ketenangan itu membuat engkau dapat berdoa. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita kalang kibut, gak bisa kita. Doa kita daging. Doa kita cuma maunya kita doang. Tapi orang yang tinggal tenang dan percaya, doanya karena hubungan kepada Bapaknya. Amin. Kami harus kurangi kecepatan. Yang harusnya 7 jam, 9 jam sampai di Jakarta. Tapi yang terpenting adalah kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami langsung liatin kalau di depan kami mobil Bang Adit, kami selalu ingetin. Kalau agak gini, kayaknya ngantuk. Kalau kami ada gimana, dari depan itu ngasih tahu, Bang lampunya belum nyalain Bang. Karena ada satu jalan di mana kami keluar. Waktu kami berangkat, kami masuk tol, ada tulisan Ciledug, hidup lama memanggil. Suami saya langsung ikutin tol Ciledug, padahal ini gak ada suruh masuk tol. Bayangin saudara, saya percaya di gereja kita, kadang kita harus kurangi kecepatan. Kita harus bisa saling jaga satu dengan yang lain. Tapi bagaimana engkau bisa jaga satu dengan yang lain kalau engkau tidak aware dengan dirimu sendiri? Amin. Saya selalu bilang gini, tiang awan, tiang api itu menyatakan kehadiran Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu menyatakan tuntunan Tuhan. Yang ketiga, tiang awan dan tiang api itu menyatakan perlindungan dan pembelaan Tuhan. Yang terakhir, buka saudara sama-sama dengan saya. Keluaran 14. Jalan beriringan itu gak mudah. Bilang sama-sama gak mudah. Kita gak bisa suruh lari kenceng sendiri. Udah jalan nih, driver udah on. Penumpang bilang gini, rest area, mau buang air kecil. Terpaksa dia minggir. Kata drivernya, gue lagi on begini nih, jadi lemes lagi. Haleluya. Kita akan tutup dengan ini. Keluaran 14 ayat 19-20. Saya baca ayat ini, perhatikan sama-sama. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Tuhan kita itu Tuhan yang bergerak, katakan amin. Dia bukan cuman jalan di depan, dia bisa nge-backup kita di belakang. Dia bisa jaga kita di kanan dan kiri. Makanya ada pujian bilang apa?
Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dia bisa menjadi backingan kita. Ayat ini mencatat ketika tentara Mesir sudah makin dekat, bangsa Israel ketakutan, Tuhan jadi perlindungan dan pembelaan bagi umatnya. Mereka ada di belakang. Bangsa Israel makin dekat, makin dekat. Saya bayangin sekian juta yang berjalan kaki. Bagaimana bisa menyeberang dengan cepat? Ada anak-anak, sementara yang ngejar mereka tentara yang terlatih. Tapi Tuhan tahu batas kekuatan umatnya. Amin. Lanjutkan saudara. Tadinya malaikat itu di depan, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Sama-sama baca. Dan maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Katakan amin. Amin. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini, milikilah hati yang mengejar tiang awan dan tiang api. Bukan mengejar kehadirannya, dia hadir di tengah kita. Tapi kita mengejar hati yang ingin menuruti. Ketika dia bergerak, kita bergerak. Ketika kita punya kekuatan dan dia bilang begini, tenang, diamlah di sana. Katakan amin. Saya mau berkata lewat pesan firman Tuhan ini. Ukur kekuatanmu secara stamina rohanimu. Bangun 3 pilar itu. Awal tahun, banyak saudara kita yang kalau kita lihat dibaca di grup, buat saya it's okay gitu. Apa yang terlintas di pikiran kita? Satu buat saya adalah, saya harus menjaga diri saya. Saya harus menjaga. Saya enggak bisa bilang, oh kamu kurang begini. Enggak. Yang pertama, jaga diri saya. Yang pertama saya bukan doain, bukan. Saya jaga diri saya dulu. Saya cek nih, saya perlu vitamin gak? Saya perlu olahraga gak? Mungkin orang akan bilang, ih terlalu ini banget. No, waktu engkau sehat, engkau bisa lebih bagus lagi menyembah Tuhan. Makanya kadang-kadang saudara, ada undangan, ada ajakan ini bisa ditolak. Karena ngukur diri. Kak ada pelayanan ini begini-begini. Kapan? Waktunya mepet gak? Berapa lama? Di luar kota? Saya gak bisa. Orang bilang itu pelayanan. No. Kalau saya pulang pelayanan, terus habis itu saya terkapar. Bukan pelayanan yang ngurusin, keluarga nomor 1 yang ngurusin. Itu sebabnya saya fokus dengan yang namanya kesehatan, keuangan, baru hubungan. Katakan amin. Mungkin ini terlihat aneh di karismatik. Yang kalau ngomongnya cuma doa, pelayanan, kerja keras. Tapi saya mau bilang gini, akhir zaman ini orang banyak saudara ditembakin si jahat lewat kesehatan yang merosot. Waktu kesehatan merosot, Anda mau tahu apa yang paling gampang hinggap? Yang namanya kecewa. Kecewanya sama siapa? Sama janji Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak ada. Waktu kekurangan datang, kau gak bisa kelola keuanganmu. Apa yang akan datang? Kecewa. Engkau akan bilang, aku menabur tapi aku gak nuai. Karena engkau gak ikuti tiang awan, tiang api. Amin. Hari ini, biar kita semua menangkap firman dengan baik. Katakan amin. Kalau engkau rasa, iya ya aku begini. Kita harus bertobat bersama-sama. Amin. Tuhan suka dengan pertobatan umatnya dan hamba-hambanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.